Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya dalam analis politik Indonesia. Kemarin ramai lagi diperbincangkan tentang duet Anies Baswedan dan Puan Maharani. Jadi kemarin ramai diperbincangkan di media sosial dan media mainstream dan non mainstream tentang duet Anies Puan dan Puan Anies. Jadi memang saat ini popularitas, elektabilitas Anies Baswedan itu cukup naik tajam ya. Jadi Anies yang dicapreskan oleh Partai Nasdem dan mungkin juga Puan Maharani yang akan dicapreskan oleh PDIP, ini memang dua sosok atau dua kandidat yang digadang-gadang jika berpasangan di Pilpres 2024 itu akan menang telak dan hanya satu putaran saja. Jadi dua pasangan ini atau dua sosok cucu pahlawan nasional ini ketika bergabung itu akan memenangkan pertarungan kompetisi elektoral di 2024. Jadi banyak lembaga survei memprediksi duet Anies Puan ini sangat kuat ya. Salah satunya dari indikator politik, yaitu Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa duet Puan Anies atau Anies Puan ini cukup unik ya, karena memang mewakili dua konstituen besar di Indonesia, yaitu dari kalangan Islam nasionalis yang diwakili oleh Anies Baswedan dan nasionalis yang diwakili oleh Puan Maharani. Jadi memang dua cucu pahlawan ini, yaitu Anies adalah cucu Abdurrahman Baswedan yang memang adalah pahlawan nasional, dan Puan Maharani yang juga adalah cucu pahlawan nasional, yaitu Presiden Soekarno. Jadi memang dua figur ini komitmen kebangsaannya memang tidak bisa diragukan lagi. Jadi wajar saja banyak orang memprediksi bahwa jika dua figur ini menyatu maka selesai sudah. Jadi sudah hampir bisa dipastikan kemenangan ada di dua figur ini ketika dua figur ini menyatu. Ini juga diungkapkan oleh Menteri dari Presiden Jokowi, yaitu Menteri BKPM Bahlil Lahadalia. Dia juga mengatakan bahwa ketika Anies Puan ini disatukan kemudian bertarung di Pilpres 2024, ini akan menang telak dan hanya satu putaran. Jadi memang gejala atau fenomena Anies Baswedan dan Puan Maharani ini juga merupakan keinginan akar rumput dari dua konstituen yang cukup besar dan sangat besar di Indonesia, yaitu antara Islam dan nasionalisme. Jadi memang terlihat ada kerinduan, ada keinginan dari para petinggi bangsa ini dan rakyat Indonesia ingin menyatukan kembali keindonesiaan yang selama ini tercerai-berai atau terpolarisasi oleh gejolak global dan hal-hal yang di luar dari Indonesia. Dan ini sebenarnya harus kita upayakan bersama agar sekiranya Indonesia tidak akan ada lagi
macam-macam polarisasi yang membuat pening kepala. Dan kita tahu bahwa kondisi saat ini memang sedang atau masa pemulihan dari pandemi COVID-19 dan juga sedang dalam kondisi perang global ya, sehingga Indonesia harus mau tidak mau dari sekarang segera mengumpulkan serpihan-serpihan kebangsaan untuk disatukan kembali agar tetap kuat menjalani proses globalisasi yang sampai saat ini masih mengalami kegemaran dan ketidakjelasan. Gitu. Jadi pasangan Anies Puan itu cukup kuat ya. Tapi kalau Puan Anies, menurut Anda gimana? Gitu. Itu banyak juga orang mengatakan kalau calonnya presidennya dari perempuan agak sulit sih, karena masyarakat Indonesia kulturnya melihat kepemimpinan itu memang masih sangat patriarki, terutama dalam mitos atau keyakinan tradisional masyarakat di Jawa atau di luar Jawa itu sama, yang meyakini memang pemimpin itu sebaiknya dari laki-laki. Tapi sebenarnya perempuan juga bisa, ya tergantung. Tapi memang sulit kita mengubah keyakinan kultural masyarakat seperti itu. Jadi artinya Indonesia sedang berproses menuju satu tatanan demokrasi yang lebih modern. Itu mungkin nanti beberapa tahun ke depan. Jadi Indonesia memang agak berbeda ya dengan Eropa yang demokrasinya sudah sangat modern. Mungkin pada tahun 2030-an ke atas, ketika ekonomi nasional Indonesia telah stabil dan makmur, begitu juga situasi politik juga sudah lebih dewasa dan rasional, mungkin kaum perempuan di Indonesia sudah lebih banyak akan dipilih ya. Jadi untuk berapa tahun ke depan memang masih agak sulit ya perempuan menjadi calon presiden dan menang, karena kita nggak bisa juga kemudian memaksakan itu ke dalam kondisi kesadaran rakyat Indonesia secara kultural, dan ini adalah kesadaran kultural yang mayoritas di Indonesia. Dulu pernah terjadi kisah bagaimana Bu Megawati yang saat itu menjabat sebagai presiden petahana maju bersama Pak Hamzahas, jadi PDIP dan P3 koalisi, dan hasilnya kalah. Padahal posisi Bu Megawati itu presiden petahana saat itu, dan presiden perempuan di Indonesia memang jadi seperti dalam sejarah Indonesia baru satu perempuan jadi presiden di Indonesia ya. Tapi itu bukan karena pemilihan umum, tapi karena transisi dari mundurnya Presiden Gus Dur atau Abdurrahman Wahid yang kemudian digantikan oleh Bu Megawati Soekarno Putri. Jadi memang untuk 2024 sangat sulit kemudian dipaksakan perempuan menjadi calon presiden yang bisa menghasilkan kemenangan. Itu kalau mungkin untuk calon presiden sangat mungkin lewat partai politik gitu. Tapi hasilnya belum tentu mendapatkan kemenangan. Mungkin 10 tahun lagi ketika masyarakat
Indonesia sudah lebih modern dalam memahami demokrasi dan kekuasaan. Lagi-lagi dengan catatan untuk kondisi seperti itu butuh satu kemakmuran ekonomi dan kestabilan sosial politik. Tanpa itu, hal itu akan sangat sulit terwujudkan. Jadi kita sebenarnya berharap bahwa kaum laki-laki dan perempuan di Indonesia itu bisa setara, tapi memang ya ini karena satu kondisi dan juga memang ada semacam keyakinan kultural maupun mitos dan lain-lain sebagainya lah. Kalau saya sih melihat ini karena situasi ekonomi Indonesia yang memang belum mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, sehingga mempengaruhi tingkat pendidikan rakyat Indonesia, khususnya kalangan perempuan. Jadi ini Mas Anies dulu memang pernah mengupayakan itu sebagai Menteri Pendidikan, tapi sudah diresapel di tengah jalan, sehingga program pendidikan yang digagas Anies Baswedan tentang kesetaraan gender, kemudian pemahaman pendidikan tentang kultural, agama, itu sulit terwujud. Mungkin dengan pasangan Anies Puan hal ini bisa terwujud, dan ya wajar kalau kemudian banyak orang menginginkan pasangan ini terwujud, sehingga Indonesia kembali menyatu dan mulai take off dalam hal proses kebangsaan yang selalu berproses menuju kesempurnaan yang disebut Indonesia. Jadi kita sedang mengindonesia. Jadi mungkin ini adalah satu imajinasi generasi kedua setelah generasi pertama Republik Indonesia, dan mungkin di 2024 ini adalah generasi kedua dari Republik Indonesia, karena memang itu Indonesia saat ini menjelang menjelang 1 abad, 100 tahun. Jadi pasangan Anies Puan menurut banyak orang cukup kuat. Jadi Anda akan menyimpulkannya sendiri. Terima kasih.